Jumpa lagi bersama Master Fakri di channel YouTube Kotak Game. Kali ini Master ditemani oleh Junior dan oleh Pak AP. Pak AP adalah Adrian Paulin selaku CEO dari tim RRQ. Wawancara kali ini karena RRQ telah mendapatkan 4 penghargaan di Kotak Game Awards, yaitu Esport Person of the Year 2022 untuk Lemon. Kemudian ada Pro Player Pria Terfavorit 2022 yang dimenangkan oleh Lemon juga. Dan tim e-sport pria terfavorit untuk RRQ Hoshi dan tim e-sport wanita terfavorit untuk RRQ Mika. Oke, sekarang kita lanjut aja, kita tanya-tanya nih Ya. Pak AP mengenai rencana RRQ untuk tahun 2023 ini. Silakan Junior. Ya, sebelum itu saya mau ngucapin nih selamat buat RRQ telah memenangkan award di Kota Game Award. Thank you. Gimana nih Pak Pe perasaannya? 2 tahun beruntun RRQ menang di Kota Game Award ini. Senang, bangga juga, dan juga sangat mengapresiasi ya teman-teman dari Kotak Game untuk mengadakan award ini, dan ya kita lumayan beruntung lah bisa menang 2 tahun berturut-turut. Ya, semoga bisa tahun ini juga. Dua tahun berturut-turut sih bukan beruntung lagi. Emang udah worth it, terbukti. Yeah, thank you. Planning apa aja nih yang dari RRQ buat mempertahankan istilahnya gelar tim terfavorit dan terbaik di Indonesia ini? Ya udah pasti mungkin seperti tim-tim esports yang lain ya. Kita terus berkembang, kita terus berekspansi, dan tahun ini kita akan ekspansi ke Korea karena kita akan join VCT Asia Pacific Franchise League-nya. Jadi kita akan ada di Korea. Targetnya sih 2 tahun ya, 2 tahun. 2 tahun untuk menguasai e-sport Korea. Bukan untuk tanding, Oh, untuk tanding sama 9 tim lainnya dari Asia Pasifik, dari Jepang, Korea, India, dan yang lainnya. Oke. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Untuk negara-negara lain kita masih ada di Filipina, masih ada di Brazil juga sih. Gitu. Kalau untuk Eropa ada planning nggak? Untuk Eropa sampai sekarang belum ada planning. Ya masih fokus di Asia sama di Brazil sih. Oh. Jadi fokusnya Asia Tenggara aja. Asia. Udah mulai masuk Asia kan, Korea kan. Kita masuk ke Korea juga. Karena kita harus lumayan ini ya, bukan cuma ngirim tim doang soalnya ke sana. Kita harus setup company di situ. Kita harus setup office, betul. Kita anak-anaknya juga akan cukup lama di situ. Jadi bukan cuma tanding, habis itu balik, mereka akan tinggal di situ untuk tanding, untuk doing content dan lain-lain di situ. Oh, jadi pemain itu dari sini? 3 Indonesia, 3 Filipina. Oh. Ya. Okay. Ya, nggak tahu kedepannya kayak gimana ya line up-nya. Masih bisa apa di Masih. bisa ganti roster? Masih, tapi ada periode-periodenya, nggak bisa kayak main keluar masuk gitu aja. Persyaratannya sebenarnya yang lumayan sulit ya. Karena kan harus menggunakan visa kerja. Visa kerja. Jadi ya pengurusan permitnya, betul, bukan cuma tinggal, mereka bekerja. Kalau tinggal jalan-jalan doang mungkin pakai visa turis gitu loh. Iya, kayak gitu sih. Ekspansi lah, kita tetap ekspansi terus. Apa sih yang ngebedain RRQ dengan tim e-sport lain? Yang ngebedain? Nggak tahu, mungkin sponsornya lebih banyak. Nggak lebih banyak, yang lain juga banyak. Mungkin apa ya? Mungkin yang ngebedain mungkin kan dari fansnya kali ya. Mungkin dari nature of the fansnya, karakter fansnya lumayan loyalis banget, loyalitasnya tinggi banget, lumayan die hard. Terus ya, beruntung lah punya mereka gitu loh. Jadi nggak cuman dukung kita pada saat online doang ya, tapi pas offline juga mereka benar-benar belain dateng, ada yang dari luar kota dan lain-lain. Jadi lumayan bangga dan terharu sih punya fanbase kayak mereka. Nah, fanbase-nya RRQ ini kelihatan pas lagi kemarin M4. Mantap banget itu, Pak. Bukan gokil. Pas RRQ tanding, guys. Rame banget. Banget, iya. Coba nggak pas lagi RRQ nggak tanding. Kalau tim Indo hilang udah pasti Hilang, iya. Udah terbukti nih. Udah terbukti ya. Itu mungkin yang ngebedain sih dibanding yang tim yang. Karena pemain-pemain jago juga tim lain juga punya. Iya. BABA juga ada, menurut cantik-cantik juga lebih banyak gitu loh. Sponsor-sponsor juga banyak yang bagus-bagus, yang lain-lain gitu. Mungkin yang bedain itu sih.
Bedanya fans ya. BARRQ Winda. Aduh, iya. Bedanya juga kemarin dapat penghargaan. Iya, Best betul, Content Creator, betul, guys. betul, betul. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya buat Pak Ape. Ya, Ada nggak divisi baru nih Hmm. yang akan dibentuk oleh RRQ pada tahun 2023? nggak ada sih, cuman nambah ke divisi Valorant Ladies saja. Oh, Fokus ke sana karena kan kita pengen bener-bener totalitas ya di Valorant. Kita invest banyak juga, kemarin juga kita create divisi baru, konten-kontennya juga kita bener-bener curate, bener-bener bikin yang bagus gitu loh, yang at least kita udah mulai set standar yang lumayan tinggi lah, khususnya untuk Valorant ya. Kita bikin music video kemarin, jadi ya ada effortnya lah. kalau menurut pengamatan Pak RRQ dan tim Keon itu ya, e-sport dari Valorant itu nanti di Indonesia bagaimana sih ke depannya? Growing kan, e-sports di Valorant saya pikir salah satu yang pertumbuhannya cukup positif dan signifikan dari tahun ke tahun. Fansnya juga mulai nambah, nggak sebanyak pemain mobile games, tetapi di antara game-game PC yang lain saya pikir patut diperhitungkan sih. Trennya naik meningkat Betul. And it's fun, man. Valorant itu menyenangkan dan nggak sesusah FPS yang lain gitu loh. Kita juga di kantor main gitu. Iya main, sini juga main ya. After jam kerja udah pada main semua. Iya, Valorant. Menurut Pak Ape nih, peran dari RRQ Kingdom itu buat RRQ itu gimana sih? Perannya ya saya pikir udah jadi apa ya, kalau main Mobile Legends berlima udah kayak main berenam ada mereka gitu loh. Ibaratnya jadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan sih. Maksudnya yang bikin kita semangat, yang bikin mental musuh sedikit down gitu loh, itu mereka. Jadi mereka sangat-sangat punya andil terhadap progres RRQ sampai sekarang ini, kesuksesan RRQ sampai sekarang ini ya gara-gara Kingdom. Jadi buat saya perannya sangat-sangat sentral sih. Nah, buat yang nggak tahu nih, RRQ Kingdom itu adalah sebutan buat para fans RRQ ya. Iya. Kalau di sepak bola, fans itu pemain ke-12. Iya. Nah, Iya. betul. Jadi buat meningkatkan semangat dan Betul. menurunkan mental lawan. Iya, betul. Ya, dan kayaknya kita lumayan cukup berhasil juga. Iya. Wah, Rame, iya. Kayaknya jago banget itu. Langsung down. Iya. Di Kingdom nih Pak Ape. Iya. Gimana sih kunci utama manajemen ngebangun Kingdom sampai bisa sesolid itu kayak pas di M4 gitu? Ya, saya pikir gini. Saya pikir ya semua manajemen juga pasti ada treatment khusus kepada fans setianya mereka. Tapi kan hubungan antara manajemen dengan fans itu kan harus ada sinerginya ya, dua arah, nggak bisa cuman satu arah aja. Begini. Dalam artian kalau misalnya fansnya sendiri juga kurang antusias, nggak passionate banget, nggak ada solidaritas yang tinggi, ya nggak akan terbentuk juga gitu loh. Ya manajemen mau kasih apa, habis itu hilang sebentar aja gitu loh. Akhirnya sifatnya transaksional. Nah, tapi kalau misalnya kita beruntung kita punya member-member yang ya boleh dibilang lumayan garis keras lah, lumayan fanatik, lumayan setia, hooligan bahasanya, tapi in a good way, karena kita juga nggak pernah rusuh, nggak pernah apa ya. Nah, mereka tuh aktif kayak untuk ngumpul, untuk kita bikin koreo, untuk kita latihan chan-chan tertentu, untuk ke stadion. Mereka sangat-sangat antusias gitu loh, karena kan nggak semuanya ada di Jakarta ya, maksudnya ada di Tangerang, ada di Bekasi, ada di Depok, ada di Bogor, dan mereka untuk ngumpul aja tuh effort loh sebenarnya. Pakai aksesoris RRQ, jaket RRQ, headband RRQ. Jadi buat kita yang ngebedainnya ya dari mereka. Sebenarnya treatment kita sih normal aja, sama-sama aja. Kayak misalnya sesekali kita adain gathering, sesekali kita ngadain meet and greet dan lain-lain. Perihal bikin event dan lain-lain ya, pada dasarnya event-event yang dilakukan oleh komunitas RRQ itu juga sebenarnya open buat yang lain juga gitu loh, komunitas yang lain-lain juga. Jadi kayak
nggak ada yang treatment spesial begini-begini, enggak, tapi mungkin komunikasi kita lebih intens ya. Terus kita juga lumayan transparan sama fans ya, kebuka aja gitu loh, ngalir aja gitu loh. Saya pun sebagai bagian dari manajemen juga bertegur sapa sama Kingdom ya udah biasa aja gitu loh, foto dan lain-lain. Kayak mungkin itu ya yang sedikit ngebedain sama tim-tim lain mungkin. Dan satu lagi di RRQ ada Lemon. itu lumayan ya. Iya, itu yang nggak ada ya. Sejago Lemon. Berarti itu Kingdom itu kayak terstruktur gitu ya kalau jatuhnya? Kita akhirnya coba membuat Kingdom lebih terstruktur sih. Jadi ada Kingdom Jabodetabek, ada Kingdom yang Bali, ada Kingdom Taiwan, overseas, ada banyak banget kata di Taiwan. Jadi iya banyak katanya. Jadi pesan jaket jersey itu sekali kirim tuh 10-15 mereka yang nanti bagi-bagi lagi di sana. Jadi banyak. Kita juga cukup kaget. Malaysia juga ada. Terstruktur ya mungkin sedikit lebih rapi lah dibanding yang lain karena memang udah fanbase-nya emang udah ada ya, udah gede gitu loh. Jadi ya beruntung lah ada mereka. Nah, tahun 2022 ini 2022 kemarin tuh bisa dibilang RRQ tuh naik turun ya Pak ya? Ya. Gimana sih cara ngatasin hal tersebut? Untuk performance saya pikir nomor satu kita harus transparan dan percaya sama tim. Tim itu bukan cuma pemain kan, ada pelatih, ada analis, ada manajernya. Jadi ya kita bahas lah pada dasarnya seperti forum-forum pada umumnya. Sebenarnya kita bahas, kita terbuka, oke kita address problem kita apa, dan kita juga minta feedback dari masing-masing tim gitu loh. Masing-masing anggota tim memberikan masukan-masukan gitu loh dengan cara yang proper lah ya. Harus nggak emosional, nggak ada yang personal dan lain-lain. Jadi untuk tujuan bersama untuk menyelesaikan masalah, misalnya ada masalah gitu loh. Tapi buat kita sih sepanjang 2022 friction kayak gitu minim. Memang lebih bicara soal konsistensi aja sih. Lebih ke arah soal konsistensi aja. Kalau yang tahun 2022 itu yang menurut Pak Ape RRQ paling down-nya dan paling di puncaknya itu momen apa? Ya mungkin kalau bicara soal tim PUBG-M itu kita 3 besar Asia Tenggara tapi besokannya degradasi. Kalau kita bicara Kazu, belum pernah kita juara FFVM, kemarin kita juara FFVM pertama kali. Kalau bicara Hoshi, dari juara season 9, terus ke paruh musim kita ada hampir masuk merah di 78 posisinya. Tapi setelah paruh musim kedua, akhirnya kita bisa naik lagi, dan akhirnya berhasil peringkat 2 dan lolos M4. Mungkin itu kali ya yang bisa di highlight ya. Saya pikir ada beberapa momen-momen ya benar tadi kata teman-teman Kota Gaming kayak naik turun lah kita kayak gitu, naik turun. Cuman overall masih bisa dibilang oke, bagus. Trennya naik terus nih. Iya. Konsisten prestasinya. Iya. Khususnya yang Mobile Legends ya kayak SEA Games dari mulai season 9 SEA Games, MSC, season 10, kita semua finalis. Ada yang menang, ada yang kalah. Tapi semua finalis. M4 aja kita peringkat 3. Konsisten. Ya, akhirnya ya kata-kata konsisten ya oke lah. Cuma jangan konsisten di situ pengen di atas ada, juga. Masih di sana dikit lagi gitu. Karena kalau di final udah bicara soal siapa yang lebih siap aja gitu di hari itu. Ada yang sarapannya kurang. Bisa jadi. Tidurnya kemalaman. Bisa jadi. Buat Mika nih Pak Ape. Ya. Target tertingginya mereka nih buat tahun ini apa sih? Waduh. Selain ngalahin Bigetron merah ya. Bigetron jujur ngomong rada susah dikalahin sih. Cuman kita akan tetap coba. Saya dan tim manajemen, tim manajer juga melakukan evaluasi yang menyeluruh. Semoga dalam beberapa minggu ke depan
ya kita akan lihat ada sedikit banyak perombakan lah di RRQ Mika. Targetnya sih nggak terlalu muluk-muluk ya. Kalau untuk yang Mika minimal bisa konsisten 2 besar aja udah cukup menurut saya. Nah kan treatment tim laki sama tim perempuan kan beda. Nah kira-kira kendalanya nih untuk membangun performance RRQ Mika jadi lebih mantap lagi tuh kira-kira apa kendalanya? Kendalanya di pemain sih, kayak pemain-pemain yang baru itu minim ya, sedikit stoknya. Jadi option kita juga nggak terlalu banyak dan saya pikir masih butuh jam terbang yang lebih banyak lagi sih untuk Sin Ladies. Jadi udah bagus ya inisiatifnya ya, ada WSL, Nipin dan lain-lain. Tapi saya pikir harus ada something yang lebih konsisten lagi gitu loh. Mungkin liga atau apa yang ada terus gitu loh. Ya mungkin kayak mut-mutan pas lagi betul. Saya mau nanya dikit sih Pak. Kalau masalah price pemain cewek itu lebih di bawah maksudnya kayak setara nggak sih pemain laki? Masih belum sih di Indonesia, masih belum. Masih yang saya pikir masih ya apa ya bahasanya ya, untuk harga-harga buyout tim player cewek itu menurut saya masih sangat-sangat wajar lah. Nggak yang kalau yang cowok udah ada banyak yang nggak wajar kalau itu masih affordable lah, masih bisa gitu. Ini perawatannya juga cakep. Ya mungkin. Oke, pertanyaan selanjutnya dari saya nih. Ya. Ada nggak gebrakan update roster terbaru nih yang nantinya bakal bikin heboh? Roster tim mana? Mobile Legend? Ya Mobile Legend khususnya. Kayaknya nggak ada. Pertanyaan netizen kapan Rinas nih Pak? Iya, makanya kalau Rinas nih kapan Darren? Kayaknya nggak tahu ya, kayak kita mau coba dengan line up yang ini dulu sih, yang sekarang dulu. Selanjutnya harapan dan target dari tim RRQ nih di tahun 2023. Ya harapannya pengen bisa konsisten. Tadi udah dibilang konsisten itu salah satu kuncinya. Jangan terlalu sering roller coasternya gitu loh. Maksudnya harus bisa konsisten, misalnya di 2 besar, 3 besar gitu loh. Ya juara kalau emang rezeki ya Tuhan, alhamdulillah. Harapan kita juga pengen ekspansi kita yang di luar itu juga bisa berhasil ya. Itu aja sih. Kesan dan pesan buat RRQ Kingdom dan juga viewers Kota Game. Ya buat Kingdom paling pesannya ya tetap dukung kita terus, tetap semangat, tetap percaya bahwa kita selalu memberikan yang terbaik gitu loh. Dan untuk Kota Game juga penonton setianya ya dukung kita ya. Oke, dukung RRQ. Kalau pengen gabung ke RRQ Kingdom ada prosedur tertentu nggak? Nggak ada, gratis. Membernya gratis. Terus kalau jadi member kita bisa dapat diskon kan, ada merchandise, ada apa? Ada diskonnya? Ada diskonnya, kita udah berapa puluh ribu aktif. Ada komunitas Web3-nya juga kita terpisah ada. Jadi emang komunitasnya lumayan banyak lah di situ, dan ada ya per area, ada anak sekolah di dalam situ. Discord kita lumayan aktif. Kalau mau ada yang ditanyain lagi untuk tim RRQ khususnya Pak Ape, komen aja di kolom komentar ya. Kolom komentar. Ke IG-nya Pak Ape. Atau langsung IG. Demikian wawancara Kota Game dengan Pak Ape, Mas Fakri dan Junior. Pamit. Dan Pak Ape juga mau pamit. Karena ada kesibukan lain gitu. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Thank you, bye-bye.